Akhir November 2025, Padang diguyur hujan yang tidak biasa. Sungai meluap, rumah terendam. Dan ketika air surut, pantai kami penuh dengan kayu. Bukan kayu hanyut biasa. Ini adalah sisa-sisa hutan yang dulu berdiri tegak di pegunungan sana. Ratusan batang pohon mencakup seperti luka yang ditekankan ke bibir laut. Waktu itu saya pikir ini hanya bencana alam biasa. Ternyata saya salah. Kamu ngapain sih? Perpustakaan baru buka loh. Masih sendiri tadi? Ini beneran mau kamu dari tempat. Beneran nak, banjir kemarin bukan hanya sekedar hujan deras. Hutan di hulu sudah lama ditebang. Ketika hujan turun, tidak ada yang mampu menahan air. Terus kayu-kayu itu beneran mengalir ke pantai ya? Iya, ratusan bangunan dipakai parkir sudah seperti pemakaman tren. Tante tinggal di sini? Iya, tante tinggal di sini. Dulu pantai ini bersih. Tiap sore biasanya anak-anak pada main di sini. Sekarang lihatlah pantainya udah kotor. Suami tante nelayan. Dulu biasanya pergi melaut, tapi sekarang udah nggak pergi lagi karena kondisinya udah nggak memungkinkan. Dibuatnya malah peta kamar berjeruji berpenghuni bersafari berbagai fauna flora kerasukan freon biru toko bunga. Bulan, sini. Etnografi produksi menggurui Lihat ini deh. berbicara cepat bilang haram kearifan lokal yang dibuka tuli pada yang belajar Coba lihat foto ini. mati sesak nafas Ini kode-kode proyek biasanya digunakan perusahaan untuk menandai alih pengembangan mereka. Ah, ini serius. Berarti kalau kodenya begini, tandanya kayunya bukan dari tebangan asli nggak sih? Bukan tebangan sembarangan. Nah, jadi pasti ada perusahaan ataupun kontraktor yang memang ada di belakang mereka. Dan penebangan ilegal yang beroperasi. Maksudnya ada yang sengaja, Kak? Kamu berani untuk kami cari? menciptakan plastik kita saat senja kehabisan. Jadi kalian menemukan kode di batang kayu yang terdampar? Iya Bapak, jadi kode ini sama persis dengan kode kontraktor sekerja yang ada di pabrik selatan Bapak. Ini bukan sekedar masalah lingkungan. Anak-anak ini bicara soal tanggung jawab warga negara. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar kita menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang baik. Tapi hak itu hanya bisa terpenuhi kalau ada yang berani menunaikan kewajibannya. Lalu, itu kewajiban siapa, Pak? Semua orang, Ratna, perusahaan, pemerintah, warga, bahkan kita yang diam tidak bertanya. Diam itu juga pilihan dan pilihan punya konsekuensi. Saya dapat datanya Pak, yang bekerja di kontraktor ada 300 nama lebih Pak. Ratna, kamu kenapa? Kamu kenal nama itu? Pak, saya izin. Ibu dengar dari teman kamu, tadi kamu keluar nak dari kelas. Kenapa nak? Ada apa? Bu,
Ayah kerja di sana kan, di hutan itu. Ayahmu tidak punya pilihan itu, Nak. Waktu itu pabrik tutup, sawah gagal panen. Lalu ada yang menawarkan pekerjaan itu. Lalu ayahmu ambil. Ayah tidak tahu tentang itu, Nak. Tahu, Bu. Pasti ayah tahu. Masa iya operator CTC tidak tahu dia menebang hutan lindung, Bu? Ratna, Saya lihat kayu-kayu itu, Bu. Dulu pohon-pohon itu hidup, sekarang jadi sampah di pantai. Bu, ayah harus tahu apa yang sudah dia lakukan. Kamu tahu, Iya ya. ayah tidak punya pilihan. Kata Pak Darwis, diam itu adalah pilihan. Namun, diam itu juga memiliki konsekuensi ya. Ayah tidak membuat keputusan sendirian, tapi ayah bisa membuat keputusan yang berbeda sekarang. Apa yang bisa ayah lakukan sekarang? Ayah cuma buruh harian. Bersaksi ya, ceritakan apa yang ayah tahu, siapa yang memerintah, dan di mana lokasinya. Kak Nadia dan teman-teman ingin kesaksian dari orang dalam. Pak, saya mau cerita. Saya mau bantu suami saya. Itulah yang tidak mudah Pak Hendri, tapi itu wujud nyata tanggung jawab warga negara. Itu ibu yang kemarin ya? Oh iya ya, kita samperin yuk. Iya nak. Kalian yang datang kemarin ya? Iya, Ibu. Makasih yang udah peduli sama kata kita. Dia mau partai ini sebulan. Kita yang harus dapatkan. Beri kau angin, walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekal budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Hartono. Saya warga Padang, Sumatera Barat. Saya membuat video ini atas kemauan sendiri dengan kepala dingin dan dengan hati yang sudah saya pertimbangkan lama. Saya ingin bersaksi pada bulan Agustus 2024, saya mulai bekerja sebagai operator chainsaw di kawasan hutan Solo Selatan. Saya direkrut oleh seseorang yang saya kenal dengan nama Ruslan yang bertindak sebagai mantau lapangan. Di lokasi kerja kami menebang pohon-pohon besar setiap hari dengan target yang saya ditentukan dari orang atas. Begitu Ruslan menyebutnya. Itu kesalahan saya dan saya tidak akan mencari alasan untuk menutup. Ketika banjir besar itu datang bulan Januari 2025 dan saya melihat di berita ratusan kayu gelondongan terdampar di pantai Pakit. Saya tahu itu pohon-pohon dari hutan yang sama, dari tangan yang sama, dari tangan saya. Hari ini saya memutuskan untuk tidak diam lagi. Saya bersedia memberikan keterangan lebih lanjut kepada Dinas Lingkungan Hidup, kepolisian, atau lembaga manapun yang membutuhkan kesaksian saya. Ada-ada aja ya pemerintah, nyawit nih orang. Sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Dia aku sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan.